Pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa di dunia ini selalu ada yang mimpin, dan ada yang dipimpin? Dari mulai kelas di sekolah, kantor tempat kita kerja, sampai negara ini, bahkan di tempat tongkrongan kita sendiri. Pasti ada aja yang jadi bosnya atau yang punya power lebih dari yang lain. Pertanyaannya, gimana sih caranya seseorang atau sekelompok orang yang dianggap sebagai pemimpin bisa dapetin kekuasaannya? Apakah cuma karena mereka paling kuat, paling kaya, atau ada cara-cara lain yang mungkin aja gak kita ketahui? Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas 5 tahapan tentang gimana kekuasaan itu terbentuk, dari nol banget sampai jadi sesuatu yang besar. Ini bukan cuma pelajaran sejarah di buku, tapi ini bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Tahap 1. Kebutuhan dan kepercayaan. Coba bayangin zaman dulu banget, waktu manusia masih hidup nomaden, pindah-pindah tempat, nyari makan, dan ngelindungin diri dari bahaya. Di masa itu, hidup itu penuh perjuangan banget, penuh ancaman dari alam maupun binatang buas. Di tengah kondisi kayak gitu, muncul deh yang namanya kebutuhan dasar, seperti makanan dan tempat tinggal. Kelompok manusia pada masa itu perlu banget seseorang yang bisa memimpin, baik saat berburu, atau saat memutuskan tempat yang aman buat bermalam. Mereka butuh orang yang tahu cara bikin api, atau yang jago ngelacak jejak binatang buruan. Di sini, kekuasaan itu nggak datang tiba-tiba. Dia muncul karena ada masalah yang harus diselesaikan, dan ada orang yang punya solusinya. Siapa yang jadi pemimpin di masa itu? Biasanya yang paling punya kemampuan spesifik dan yang terbukti bisa diandalkan. Mungkin dia yang paling kuat untuk menghadapi bahaya, atau yang paling pintar dalam strategi berburu, atau yang paling bijak saat kasih saran. Dan yang paling penting, adanya kepercayaan dari anggota kelompok lain. Misalnya ketika si A bilang, kita berburu di sana, ada banyak hewan, dan dia selalu berhasil membuktikan omongannya, orang-orang bakal percaya sama dia dan bakalan mengikutinya. Ini adalah bentuk kekuasaan yang paling murni, dasarnya meritokrasi, alias dihargai karena kemampuannya, dan muncul karena kebutuhan bersama untuk bertahan hidup. Tahap 2. Aturan, norma, dan tradisi. Seiring waktu, kelompok manusia makin gede dan mulai menetap di sebuah tempat. Mereka mulai beternak, bercocok tanam. Nah, di sini, masalah yang muncul jadi lebih kompleks. Gimana cara bagi hasil panen? Gimana kalau ada sengketa tanah antar keluarga? Dan kalau ada yang berbuat salah, apa hukumannya? Untuk mengatasi hal-hal tersebut, mulailah muncul aturan dan norma-norma yang disepakati bersama. Yang tadinya cuma pemimpin berburu, sekarang bisa jadi pemimpin adat atau sesepuh yang tugasnya mengawal aturan dan tradisi. Tradisi ini penting banget, karena jadi panduan hidup bermasyarakat pada saat itu. Kekuasaan di tahap ini nggak cuma soal kemampuan individu, tapi juga soal siapa yang paling paham tradisi, atau siapa yang secara turun-temurun punya peran itu. Di sini kekuasaan mulai punya struktur yang lebih formal, meskipun belum secanggih negara modern. Tahap 3. Sumber daya dan kontrol. Begitu masyarakat makin maju, ada yang namanya surplus sumber daya. Hasil panen melimpah ruah, hewan ternak banyak, bahkan ada barang-barang yang bisa ditukar atau diperdagangkan. Nah, disinilah muncul perebutan dan keinginan untuk menguasai sumber daya ini. Siapa yang bisa mengontrol lahan subur, sumber air bersih, atau jalur perdagangan penting, dia otomatis punya kekuatan gede buat ngatur dan mendominasi orang lain. Dengan sumber daya yang dia miliki, seorang pemimpin bisa membentuk pasukan untuk menjaga wilayahnya atau menaklukkan wilayah lain. Mereka bisa membangun infrastruktur seperti jalan atau irigasi yang menguntungkan mereka. Atau bahkan, mereka bisa membayar dan mengendalikan banyak pengikut. Di titik ini, kekuasaan bukan cuma soal kepercayaan atau tradisi lagi, tapi juga sangat bergantung pada kekuatan ekonomi dan militer. Siapa yang kaya dan punya prajurit paling banyak, dia yang punya kekuasaan tertinggi. Dan ini adalah awal mula munculnya kerajaan dan sistem feodal yang mengandalkan penguasaan fisik dan materi. Tahap 4. Ideologi dan legitimasi. Kekuasaan yang hanya mengandalkan kekuatan fisik atau duit itu sangat rapuh, dan gampang runtuh jika ada yang lebih kuat atau lebih kaya. Agar bisa bertahan dalam waktu yang lama, kekuasaan butuh yang namanya legitimasi. Artinya, masyarakat itu menerima dan percaya kalau kekuasaan itu sah dan benar, bukan cuma karena paksaan. Disinilah ideologi berperan besar.
Misalnya, seorang raja bisa bilang kekuasaannya itu adalah mandat dari surga, atau berkah dari dewa. Atau di era modern, seorang politikus bisa bilang kekuasaannya itu sah karena suara rakyat, atau demokrasi. Ideologi ini menciptakan narasi yang kuat yang membuat orang percaya dan bersedia tunduk, bahkan rela berkorban untuk pemimpinnya. Kekuasaan yang dilandasi ideologi ini jadi jauh lebih stabil. Orang-orang tidak lagi tunduk karena takut, tapi karena yakin dan percaya pada visi atau tujuan yang dibawa oleh pemimpin. Inilah yang disebut kekuasaan yang memiliki otoritas, bukan sekadar power belaka. Ini bisa muncul dari karisma pribadi pemimpin, atau dari sistem kepercayaan dan hukum yang diyakini bersama. Tahap 5. Institusi dan birokrasi. Kekuasaan itu nggak bisa cuma bergantung sama satu orang aja, sekuat atau skarismatik apapun dia. Agar stabil, terorganisir, dan bisa terus berjalan dari generasi ke generasi, kekuasaan harus dilekatkan ke sistem atau institusi. Maka, dibentuklah birokrasi, sekumpulan orang yang bekerja berdasarkan aturan, sistem hukum yang jelas, lembaga militer yang profesional, departemen pemerintahan untuk urusan yang berbeda, dan lain-lain. Ini yang bikin kekuasaan bisa berfungsi secara otomatis dan berjalan meskipun pemimpinnya berganti. Ada aturan mainnya, ada prosedur baku, ada jalur komando yang jelas. Institusi ini ngejaga supaya kekuasaan itu punya dasar yang kuat, nggak mudah goyah, dan bisa terus berfungsi melayani masyarakat, atau paling tidak, menjaga stabilitas. Ini adalah bentuk kekuasaan yang paling terorganisir, yang kita kenal di negara-negara modern saat ini. Kekuasaan ada di mana-mana, dari kebutuhan paling dasar sampai sistem yang ruwet. Itulah kira-kira gimana sebuah kekuasaan itu terbentuk dan berkembang. Ini bukan cuma soal presiden atau raja, tapi ada di sekitar kita termasuk tempat kita nongkrong. Coba kalian perhatikan, di sekolah, di kantor, di organisasi, bahkan di rumah, pola-pola kekuasaan ini sering banget kita temukan. Kekuasaan itu sendiri sifatnya netral, nggak baik nggak buruk. Tapi, bagaimana kekuasaan itu dipakai, itulah yang bakalan menentukan dampaknya buat banyak orang. Bagaimana menurut kalian? Ada pandangan lain atau contoh menarik yang pengen kalian bagiin? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.